nama saya Zaki Wate dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang apa yang harus di-manage dalam pendidik dan tenaga kependidikan, serta bagaimana cara memanagenya. Yang pertama, kita harus tahu apa aja sih kesanggupan manajemen yang dituntut. Yang pertama, itu ada memperoleh dan memilih anggota yang cakap. Yang kedua, membantu anggota menyesuaikan diri pada tugas baru-barunya. Yang ketiga, menggunakan anggota dengan lebih efektif. Yang keempat, menciptakan kesempatan untuk perkembangan anggota secara berkesinambungan. Pada prinsipnya, yang dimaksud personal di sini ialah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas dengan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Karena itu, personal di sekolah tentu saja meliputi unsur guru yang disebut tenaga edukatif dan unsur karyawan yang disebut dengan tenaga administratif. Nah, secara keseluruhan dapat disebutkan keseluruhan personal sekolah adalah kepala sekolah, guru, pegawai, usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah. Lalu, kepala sekolah wajib mendayagunakan seluruh personal secara aktif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu tercapai dengan optimal atau memuaskan. Nah, pendayagunaan ini ditempuh dengan jalan memberikan tugas-tugas jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing individu. Karena itu, adanya job description yang jelas sangat diperlukan. Yang pertama itu ada daftar personal. Nah, daftar personal ini itu memuat identitas atau keterangan lengkap tentang diri pegawai atau karyawan yang bersangkutan, baik itu guru atau tenaga pendidik maupun tenaga administratif. Lalu, ada yang kedua, ada daftar hadir guru atau karyawan. Nah, kehadiran guru atau karyawan itu di sekolah adalah suatu hal yang mutlak demi sebuah keberhasilan tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada daftar conduit. Yang dimaksud daftar conduit adalah daftar yang berisi penilaian terhadap pegawai yang dibuat oleh pimpinan atau atasan. Biasanya ini dibuat oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada beberapa hal tentang usul kepegawaian. Nah, di sini biasanya ada beberapa usul. Yang pertama ada usul kenaikan gaji berkala. Yang kedua ada usul kenaikan pangkat. Yang ketiga ada usul atau permohonan cuti. Yang keempat ada usul pemberian pensiun. Yang kelima ada usul pemberhentian pegawai. Nah, selanjutnya ada pengelolaan peserta didik atau manajemen murid. Bagaimana sih cara memanage murid itu? Nah, yang pertama itu ada penerimaan murid baru. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan, yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon murid atau melakukan tes. Lalu ada langkah-langkah penerimaan murid pada garis besarnya seperti membentuk panitia penerimaan murid atau menentukan syarat pendaftaran calon murid baru, menyediakan formulir, membuka pendaftaran calon murid baru, menyediakan buku pendaftaran, waktu pendaftaran, penentuan calon yang diterima. Nah, yang kedua itu ada pencatatan murid dalam buku induk. Nah, murid yang baru itu perlu segera dicatat dalam buku besar yang disebut dengan buku induk atau buku pokok. Nah, catatan dalam buku induk itu harus lengkap karena meliputi data-data atau sebuah informasi tentang murid itu. Nah, yang ketiga itu ada buku kleper. Apa sih fungsi buku kleper itu? Nah, buku kleper ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Nah, pengisiannya itu dapat diambil dari buku induk atau buku pokok tadi, tetapi tidak selengkap dengan buku induk itu. Nah, yang keempat itu ada tata tertib murid. Nah, kewajiban apa aja sih yang harus ditaati oleh murid itu? Kewajiban menaati tata tertib oleh murid adalah hal yang sangat penting sebab merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekedar sebagai kelengkapan sekolah.
Dalam prakteknya, aturan tata tertib yang bersumber dari instruksi Pementeri Pendidikan dan Kebudayaan perlu dijabarkan atau diperinci sejelas-jelasnya dan disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah dipahami oleh murid. Dan tentunya harus ditaati dong. Nah, yang kelima itu ada daftar presensi atau kehadiran. Nah, daftar hadir ini dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi kehadiran murid di sekolah sekaligus untuk mengontrol kerajinan belajar mereka saat di sekolah. Oke, baiklah, selanjutnya saya Muhammad Hasan Muid akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik, dan kependidikan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang selanjutnya ada tujuan khusus manajemen peserta didik, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik tersebut. Yang ketiga, menyalurkan prestasi atau aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-citanya. Yang selanjutnya adalah fungsi dari manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik sendiri secara umum adalah sebagai wahana atau sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin atau semaksimal mungkin. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik secara khusus, yaitu yang pertama, agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya dan bahkan orang tua dan keluarganya. Itu yang terpenting. Yang ketiga, agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya, agar kesenangan atau hobi tersebut bisa memperoleh prestasi kalau kita dampingi secara serius. Yang keempat adalah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Maksud di sini adalah peserta didik merasa senang, tidak bosan, dan juga tidak monoton, sehingga mereka dalam belajar mengajar terlihat sangat senang. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi manajemen tenaga pendidik. Tujuan manajemen tenaga pendidik secara umum adalah memungkinkan organisasi mendapat dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi untuk mengajar siswa. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawannya atau oleh tenaga pendidiknya. Yang selanjutnya, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, mengembangkan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi atau individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari
bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang terakhir, yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Yang selanjutnya, fungsi tenaga pendidik yaitu mendewasakan peserta didiknya. Yang kedua, memberikan dorongan agar peserta didiknya mau mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, memberikan ilmu sesuai apa yang dibutuhkan peserta didik. Yang keempat, menjadi pengganti orang tua peserta didik saat di lingkungan kependidikan. Yang kelima, menjadi jalan bagi siswa atau bagi peserta didik di masa depan. Yang selanjutnya, menjadi penghubung antara pemerintah dan peserta didik dalam hal kebijakan pendidikan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi kependidikan. Salah satu tujuan dari manajemen kependidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik, yang sesuai yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Di dalam kependidikan pastinya butuh lembaga kependidikan. Fungsi lembaga pendidikan yaitu yang pertama, untuk mempersiapkan seluruh masyarakat agar mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu dari kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dan keikutsertaan dalam berdemokrasi. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu menjadi sumber-sumber inovasi. Yang terakhir, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan beranjak ke materi hal-hal yang harus diperhatikan dalam merealisasi manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik, tenaga didik, dan kependidikan. Baik, perkenalkan, nama saya Zulfiatul Inayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik, dan kependidikan. Secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari kata manage atau to manage, yang artinya itu bisa menyelenggarakan, membawa, atau mengarah. Nah, artinya juga bisa mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, ataupun menata. Nah, dengan begitu bisa didefinisikan manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau staffing, pengarah dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Nah, terkait dengan konsep manajemen peserta didik, salah satu tokoh yang bernama Suryo Subroto menjelaskan bahwa manajemen peserta didik adalah pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik tersebut meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi bisa pada sekolah tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi bisa dipaparkan bahwa manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi,
dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik, agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sampai lulus dari sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, jadi manajemen tenaga didik dan kependidikan itu adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga didik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan pengembangan, serta pemberhentian. Nah, manajemen tenaga kependidikan ini meliputi guru dan pegawai. Nah, hal ini memang mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah. Tujuannya agar dapat mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, cakupan dari manajemen tenaga kependidikan yaitu yang pertama, perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, cakupan dari manajemen tenaga kependidikan yaitu yang pertama, perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, terus ada juga pemberhentian, dan yang terakhir yaitu penghargaan. Terima kasih.